Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita review untuk pembangunan gedung guys ya. Ini untuk pembangunan gedung rencana untuk UKS ya. UKS atau perpustakaan ada di sini guys rencana. Jadi semua rencana nyampe sini semua mau dibangun guys. Jadi kita review untuk pembuatannya guys. Nanti dari nol sampai akhir kita ikuti terus ya guys proses pembuatannya. Oke, disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Karena semua tutorial mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak, atau mau segalanya ada di sini guys. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat, karena tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys. Disimak terus guys videonya. Memperbaiki kamar. Nah, itu bosnya. Jangan lupa subscribe. Nah, kita ikuti prosesnya ya guys. Kita spill untuk pembuatannya cakar raya, mau sepatu sampai pondasi ya, sampai slope. Nanti kita ikuti semua dari nol sampai finish. Oke, makanya disimak terus, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe. Semoga oke. Untuk teknik bangunan pertama tetap di boplang ya guys. Ini namanya boplang atau profil guys kalau di sini ya. Nah, ini tetap di profil. Nah, setelah itu baru digali, terus kita pondasi. Nah, ini pondasi pakai batu brongkol guys. Pondasi pakai batu brongkol. Jadi kalau bangunan gedung harus ya guys, kalau pakai batu brongkol itu harus, karena gedung. Jadi bedanya sama rumah biasa sama gedung itu beda guys, karena kalau gedung otomatis pasti dari dinas ya, pasti dari dinas. Nah, itu konstruksinya pasti ada rapnya dari seperti gambarnya dari arsitek, itu pasti ya. Jadi bedanya di situ guys. Kalau kita buat rumah sekuat ini itu nggak mungkin, karena biayanya yang sangat-sangat mahal, dan juga kita perhitungkan dari dananya ya guys. Nah, tapi kalau di sini menurut saya ada kesalahannya guys. Kesalahannya pada sepatunya ya. Pada sepatunya terlalu kecil guys menurut saya. Ini paling cuma 50 persegi guys kayaknya. Kesalahannya ada di sini guys. Harusnya kalau untuk gedung paling enggak tetap ya hampir 1 meter lah ya. Nah, ini beda guys, berarti dia beda guys buatnya guys. Yang pojok ini 60 persegi, yang di tengah-tengah cuma 40 atau 50 nih guys. Nah, lihat kan bedanya di sini guys. Jadi tapi kekuatannya di sini guys. Ini pakai besi 12 untuk tiangnya, untuk begelnya besi 6. Nah, biasanya kalau teknik saya, kalau besinya ini 12, ininya harus besi 8 guys. Begelnya itu sudah sangat-sangat kuat dan sangat-sangat maksimal untuk kekuatannya guys ya. Jadi untuk konstruksi ini sudah kuat, tapi menurut saya masih kurang. Untuk kekuatannya masih kurang guys. Jadi ini pakai batu brongkol untuk pondasinya. Untuk pondasinya pakai batu brongkol. Nah, kalau pakai batu brongkol itu lebih guys, lebih kuat, karena
lebih banyak lulohnya atau semuanya itu kalau nggak borongan ya guys. Jadi beda lagi guys, kalau tekniknya borongan biasanya cuma ditata batu terus atasnya kasih halus semen gitu aja, itu sudah bisa guys kalau pakai batu brokol. Makanya bisa disulap lah intinya. Jadi itu semua tergantung sama pemborongnya atau yang buat ya guys. Jadi beda, karena setiap batu kan bisa ditata rapi baru dikasih semen, itu bisa guys, itu bisa. Jadi tekniknya kalau menurut saya ini sudah sangat lumayan kuat ya, sudah lumayan kuat. Jadi nanti kita ikuti untuk proses dari awal ini sampai akhir ya guys, prosesnya seperti apa. Makanya disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe guys. Semoga bermanfaat. Nah, ini untuk materialnya semua sudah siap guys ya, semua sudah siap untuk koral. Sini untuk batu brongkolnya. Nah, rencana pasti pakai bata guys. Ini pakai bata. Nah, ini guys, bedanya batu bata sama batu kumbung di sini guys ya. Ini sangat beda banget guys sama batu kumbungnya. Mungkin ini harganya cuma 500 paling guys. Tapi lihat guys, dia sangat contohnya guys, remuk ya. Jadi bedanya kekuatan di sini guys. Jadi ini pakai batu bata ini. Nggak merekomendasikan untuk pakai batu bata karena kekuatannya tetap berkurang guys, karena ini terbuat dari tanah ya, terbuat dari tanah pasti kena hujan, kena air pasti akan luntur guys. Jadi beda, jadi lebih kuat pakai batu kumbung guys. Sarankan pakai batu kumbung biar lebih kuat dan lebih maksimal. Nah iki kene ya sono to, Bek? Berarti padha iki nek kono. Berarti bareng kene mek kono. Ngono tek bareng aku. Kok ora salah sitok sik sing kono sik to kene sik ngono. Menisan. Lah waki berarti wonge. Odo. Ya apa? Nah, bedanya di sini guys. Ya, ini sangat beda kan, untuk ketebalannya sangat beda ya. Tapi kalau ini dipasang miring ini sudah kuat, tapi kalau ini dipasang miring nggak mungkin guys. Jadi pasangnya harus begini ya. Nah, bedanya di sini guys. Apalagi kalau yang ini dipasang seperti ini, sudah sangat kuat guys. Jadi bedanya itu di sini guys. Bedanya itu di sini batu bata sama batu kumbung. Nah, kalau hebel beda lagi guys. Hebel lebih lebar tapi lebih tipis. Nah, tapi sama saja guys, hebel kan buatan manusia, maksudnya dari pabrik. Nah, kalau ini enggak dari pabrik guys, ini enggak dari pabrik, cuma dari penambangan. Jadi kalau pas batunya bagus, mau di gergaji aja susah guys, apalagi dipotong manual atau digergaji manual, nggak mungkin guys kalau nggak pakai mesin. Jadinya saya sarankan pakai batu kumbung. Nah, ini pengerangan sloof ini guys, nggak tahu ini buat sloof atau buat ring ini. Begelnya kok kotak ini guys. Oke, disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe. Semoga bermanfaat. Nah, kalau di sini pembuatan pagar ya. Jadi sekolah ini sangat
dapat bantuan. Oke. Mulai dari berpagar sampai buat perpus sampai buat UKS sampai buat lab tadi guys. Oke, disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe. Semoga bermanfaat.